Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita lanjutkan pelajaran yang pertama untuk kali ini untuk kelas 8. Ya, kita buka bab pertama, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Ya, nanti secara singkat saya jelaskan dalam PPT. Kalian nanti melanjutkan pembahasan sendiri setelah kita live dengan Unison. Gitu ya nak? Ya. Nah, dalam materi meyakini kitab-kitab Allah ini ada 4 dasar kompetensi. Ya, nanti bisa dilihat di PPT di situ. Yang pokok kalian nanti bisa memahami dengan secara detail apa itu dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah, serta nanti bisa menghayati toleransi sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu yang materi esensial. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini ada 10 tujuan pembelajaran. Antara lain kalian nanti bisa menunjukkan atau menuliskan dalil-dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti dalam PPT sudah saya cantumkan. Yang jelas di sana udah ada penjelasan beberapa keterangan yang bisa difahami secara detail. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab dan Rasul Allah yang menerima. Yang keempat, Rasul dan Nabi yang menerima kitab Allah. Yang selanjutnya, nanti kalian bisa menunjukkan dalil nakli bahwa bukti kemurnian Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya nanti kalian juga harus menyebutkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf. Ya, itu ya nak. Jadi tujuannya secara detail nanti dilihat untuk mengingat waktu, keterbatasan waktu. Sekali lagi, tujuan pembelajaran inilah yang perlu kamu pahami, kamu jawab, baik secara tulis maupun secara kamu mengerti. Syukur nanti bisa menjawab, terus dikirim, diupload di file, ya, dibuat PDF, dikirim. Setelah itu kalian nanti kalau sudah bisa mempelajari tujuan ini, insya Allah nanti bisa menjawab kompetensi-kompetensi yang ditanyakan dalam evaluasi. Ya, selanjutnya peta konsep cukup jelas di sini. Peta konsep membahas tentang macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, di sini juga setelah kita mengetahui bahwa kitab-kitab Allah itu tidak hanya Al-Quran, ada kitab sebelum Al-Quran termasuk Taurat, Injil, Zabur. Tentunya kalian nanti harus mengetahui sejarahnya dan keberadaannya. Nah, kalau udah tahu keberadaannya dan sejarahnya, tentunya kalian nanti diharapkan bisa hidup berdampingan, bertoleransi, bertasamuk di antara pemeluk agama lain. Walaupun pada akhir zaman ini hanyalah Al-Quran yang diakui oleh Allah, kesempurnaan dari Al-Quran sudah mencakup isi kitab-kitab sebelumnya. Ya nak, sehingga dalam kehidupan ini walaupun masih ada orang-orang selain Islam, itu memang keragaman yang ada di dunia ini, Allah sudah menentukan umatnya untuk memilih jalan yang hak dan yang batil. Tentunya kita sebagai orang yang beriman harus bisa tasamuk. Ya, nanti tujuan sikap setelah kita mempelajari kitab Al-Quran, diharapkan kalian mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal, menjauhi maksiat. Itu dalam peta konsep. Nah, selanjutnya nanti di dalam buku
kalian sebelum ke peta konsep, di samping peta konsep itu ada hadis, tuntutlah ilmu pengetahuan, mulai dari buan sampai liang lahat. Tolong nanti dicari lafalnya dalam hadis. Bisa kalian mendownload di webku, di sana banyak hadis, 9 hadis sokeh yang bisa dicari. Itu ya nak? Iya. Nah lanjut pada renungan. Nah dalam renungan di situ ada gambar kompas. Gambar kompas silahkan nanti dibaca juga secara singkat. Penjelasannya cukup jelas kalau orang hidup itu tanpa mempunyai pedoman atau way of life akan terjerumus dalam lembah yang tidak baik. Selanjutnya dalam dialog Islam ini bisa saya simpulkan, nanti dibaca juga apa toh itu yang dinamakan wahyu, apa itu jumlah nabi yang menerima dan kitabnya, serta perbedaan nabi dan rasul. Cukup jelas di sini dalam dialog kalau nabi itu belum tentu rasul, kalau rasul itu adalah nabi. Nah, selanjutnya Mutiara Kasanah. Dalam Mutiara Kasanah halaman 4, kalian dijelaskan di situ ada Allah itu pengertian, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian Allah itu mempunyai sifat kalam. Apa yang dimaksud sifat kalam dalam pengertian Allah itu berfirman. Gitu ya nak, nanti silahkan kamu komentari apa isinya. Di bawah Mutiara Kasanah Islam itu ada gambar, 2 gambar, yang satu mencium Al-Quran, yang satu membaca Al-Quran. Iya. Selanjutnya nanti pengertian iman kepada kitab Allah udah cukup jelas. Di sana dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus meyakini seyakin-yakinnya, sepenuh-penuhnya, baik itu bil lisan, bil qalbi, dan bil arham, harus benar-benar meyakini adanya kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya. Untuk apa itu semuanya? Untuk sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu secara singkat pengertiannya. Nanti selanjutnya silahkan kalian baca di halaman berapa pengertian? Ini sampai 5. Oke. Selanjutnya tentang kitab macam-macam nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasulnya dari halaman 6 sampai halaman 12. Nah, di situ nanti silahkan dibaca apa itu kitab Injil, siapa yang menerima, begitu Taurat, begitu Al-Quran dan lain sebagainya. Gitu ya nak. Dan dalil di situ sudah saya cantumkan dalam PTT. Ada 2 dalil, surat Al-Maidah dan surat Maryam. Kalau nggak keliru nanti tolong surat surat bukan Al-Mu'minun ya nak. Surat Al-Maidah ayat 16. Ya, nanti dibaca, penjelasan juga udah ada. Selanjutnya nanti di akhir kalian juga ada perbedaan suhub dan mus'ab. Ya, tolong dibaca juga. Terus kitab Allah sebagai pedoman untuk manusia, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Terakhir khidmah beriman kepada Allah. Nah, akhirnya nanti kalian saya suruh mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku itu, nanti dikirim di dalam file, upload file ya nak. Di situ dibuat PDF. Mungkin itu untuk mengingat waktu secara live atau
saya menjelaskan PTT, selebihnya nanti sekali lagi tolong kerjakan soal-soalnya, terus dibuat PDF, dikirim, diupload. Itu ya nak, kalau belum jelas nanti silahkan komunikasi dengan baik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.